Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan mutu iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan suri tauladan beliau kita semua bisa memilah dan memilih mana yang tuntunan dan mana yang tontonan, mana yang baik dan mana yang benar, mana yang halal dan mana yang haram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tepat waktu 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Maka untuk itu kata Rasulullah, wa awsatuhu maghfiratun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ada satu ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semua diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mencari malam qadar. Karena apa? Karena malam qadar itu kita tahu semua, sudah hafal semua, bahwa ibadah apapun yang kita laksanakan, maka kalau kebetulan dengan turunnya bulan suci Ramadan, lebih baik, masih lebih baik daripada ibadah kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadah kita sampai 1000 bulan kata Allah, tetap masih lebih baik kalau kita benar-benar bersamaan dengan malam qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah kita semua supaya benar-benar butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita, bukan. Maka untuk itu kita ibadah sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak akan mendapatkan surga Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kesempatan emas 10 hari yang kedua ini adalah Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan dari kesalahan kita masing-masing. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu marilah pada siang hari ini kita benar-benar orang yang mukmin yang benar, muslim yang benar, dan kita di dunia ini, mohon maaf, harus melewati Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Tanpa kita lewat jalan yang lurus, maka jangan mengharapkan rahmat dari Allah, yaitu surga yang didambakan oleh seluruh manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu harus kita tahu iman kita sejauh mana, sebaik mana iman kita.
Sudahkah kita menata iman kita dengan benar? Iman kepada Allah, iman pada hari akhir, sudahkah kita aplikasikan itu? Iman kepada Rasulullah, sama sudahkah atau belum? Atau sudah tapi melenceng jauh? Itu mari kita kontrol sendiri-sendiri. Kan apa? Kita nanti akan jalan jauh menuju panggilan Allah. Benar-benar kita membutuhkan bekal yang banyak. Bekal yang banyak, bekal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat uang harus uang yang resmi, bukan uang palsu. Ibadah pun begitu, bukan ibadah-ibadahan. Seperti sholat, bukan sholat-sholatan. Maka untuk itu kita harus berhati-hati untuk melangkah ke depan menuju surga Allah. Harus kita betul-betul kita koreksi ibadah kita masing-masing. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu firman Allah dalam Al-Qur'an sudah menegaskan kepada kita semua agar kita berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk mengharapkan semua apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah ibadah kita benarkan. Setelah itu, sudahkah ibadah kita imani? Dan iman itu bagaimana? Pertama iman dulu, al-imanu tasdiqum bil qalb. Iman itu adalah harus membenarkan hati kita masing. Apa yang dibenarkan? Itulah aturan-aturan Allah. Yang kedua, yaitu harus kita ucapkan dengan ucapan yang baik dan benar, bukan syukur ngucap, iqrarum bil lisan. Jadi jangan ikut-ikutan seperti kebanyakan manusia di dunia ini. Oh, yang banyak itu pasti yang benar, belum tentu. Maka untuk itu yang benar adalah yang diridai Allah sesuai dengan kalamullah dan sesuai dengan keputusan Allah. Yang ketiga, iman yang benar adalah wa amalun bil arkan. Kalau kita mengamalkan seluruh anggota dan kita dengan baik, kaifiyahnya, syarat rukunnya, maka sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu takdir Allah diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua di dunia ini tidak ada satupun penolong kecuali Allah. Dan syariatnya yang nolong kita nanti dengan syarat diizinkan oleh Allah, maka kita harus benar-benar mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu jalan yang benar atau siratal mustaqim, sesuai dengan setiap kita salat mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Semua manusia begitu, tapi kenyataannya jauh dari apa yang diucapkan. Sudah minta tolong kepada Allah jalan yang benar, tapi masih tidak mau ditunjukkan oleh jalan yang benar. Apa itu buktinya? Mari kita simak bersama-sama. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 163. Ini sudah dibaca, sudah kita baca, dan seluruh manusia membaca. Mohon petunjuk pada Allah jalan yang lurus, tapi tidak mau melewati jalan itu. Apa itu? Jalan lurus atau siratal mustaqim? Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku, Al-Quran, jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Tapi kenapa kita tunjukkan Allah melalui Al-Quran? Kadang berpaling, kadang tidak mau,
masih mencari aturan-aturan yang lain. Anggapannya kurang pas dan kurang komplit, kata mereka. Padahal Allah sudah mengatakan, watamat kalimatul sidqan, sudah selesai kalimah-kalimah saya dengan benar. Tapi kenapa? Masih ada manusia yang masih ragu-ragu dengan keputusan Allah. Itulah pertanda permohonan kepada Allah setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, belum terlaksana, masih hanya di bibir saja. Berarti nanti tidak akan kita melewati siratal mustaqim. Dan nanti di akhirat, dalam hadis Nabi, kita pun akan melewati siratal mustaqim, yaitu di atas neraka nanti. Itu syariat atau itibar, boleh juga, atau boleh diambil kesimpulan bahwa itu sama dengan di dunia ini. Kalau sekarang kita bisa melewati siratal mustaqim, yaitu melalui agama Allah dengan pelaksanaan Al-Quran, itu nanti pasti dan yakin di akhirat akan bisa melintasi siratal mustaqim yang bawahnya lah neraka yang menyala-nyala. Kalau tidak bisa melewati, otomatis dia akan masuk neraka itu. Itu dalam satu hadis. Di situ maka kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka untuk itu, kalau Allah mengatakan atau menunjukkan ini loh Al-Quran jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran. Ikutilah Al-Quran. Ini fattabi'uhu inilah fi'il amar, perintah, dan seluruh manusia laki perempuan rencong semua kena kabeh. Semua kena harus ikut fattabi'uhu kalau kita beriman. Jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Kalau kita nggak mau ikut Al-Quran, bagaimana Pak? Apakah nggak boleh? Saya masih senang ikut di lain selain Al-Quran, karena itu nanti Al-Quran juga bisa mengenai diri sendiri. Masih banyak orang begitu. Kalau kita semua masih tidak percaya, masih memilih jalan yang lain, tidak mau menuju ridha Allah lewat Al-Quran, fatafarraqu bikum an sabili, kamu nanti akan pisah jauh dari jalanku yang lurus, kata Allah. Nah, itu artinya kita gagal untuk melewati siratal mustaqim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu banyak manusia yang punya pendapat, oh, yang banyak orang itulah yang benar, yang sedikit enggak benar, itu belum tentu. Yang penting kata Allah, orang yang baik itu adalah sedikit, yang kufur banyak. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Itu pengertiannya sedikit sekali orang yang mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu jangan sampai kita mengambil pelajaran dari ibadah kita sampai kita melupakan ayat-ayat Allah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sudah memanggil kita semua. Bacalah Quran dengan tartil. Karena apa? Al-Quran itu sendiri besok akan memberikan pertolongan. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Karena ya'tiyabal qiyamati syafi'an. Besok nanti hari kiamat nanti, Quran akan menjemput kita semua, menyelamatkan kita semua dari jalan menuju ke neraka. Itulah nanti. Tapi bukan sekedar kita baca, hanya kita buat bacaan belaka. Seperti Ramadan ini banyak sekali, sampai tengah malam, sampai ganggu orang tidur, tadarus, gak tahu aturan. Itu anggapannya baik bacaannya, tapi tempatnya yang kurang benar. Walaupun baik, tapi menyakiti orang, meresahkan orang, sehingga orang nggak bisa tidur. Itu pun namanya nggak dapat pahala sama sekali. Hati-hati. Namanya itu bukan siratal mustaqim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan mengambil keputusan yang banyak itu yang benar, belum tentu. Karena itu harus berhati-hati. Wa in tuti aktsara fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kamu sekalian ibadah kepada Allah hanya berdasarkan kebanyakan manusia, maka manusia di bumi itu akan akan menyesatkan kamu sekalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tabuna illa dhanna. Dia beribadah hanya bersangka-sangkaan. Oh, mungkin ini yang benar, oh mungkin itu yang salah. Itulah, tapi agama Islam tidak begitu. Harus bukti jelas, nyata, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak sekali peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran. Kecelakaan atau neraka akan disediakan orang yang baca Quran. Baca Quran yang bagaimana? Boleh jadi kita mahir baca Quran, ngewes bacaan ini,
tapi sama sekali tidak diaplikasikan sama sekali. Hanya dibuat bacaan belaka. Kenapa? Dia sudah terfokus kepada satu huruf. Dalam hadis, satu huruf alif dibaca A, itu nilainya 10 kebaikan. Benar. Tidak salah, bahkan lebih dari 10. Akan tetapi, kalau Al-Quran itu sudah dia baca, dihayati, dikerjakan. Itulah tadi iman tadi. Yang terakhir adalah seluruh anggota badan melaksanakan setelah lisannya benar baca aturan-aturan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah. Semuanya tanpa kecuali. Illa man aba. Lah inilah, karena ada kata-kata illa man aba, banyak manusia kadang-kadang tidak tahu itu. Tidak mau berpikir kenapa sampai begitu. Jadi janji Rasulullah, semua umat Rasulullah adalah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Gila. Rasulullah ditanya pada sahabat, siapa ya Rasulullah umat engkau yang tidak mau masuk surga? Waman ta'ani atau ani dakhala jannah, waman asani faqad aba. Semua umatku yang mengikuti ajaranku, yang mengikuti suri teladanku, itulah orang yang masuk surga nanti. Dan waman asani, siapa yang berpaling, tidak mau mengikuti contoh-contoh dari aku, itulah faqad aba, orang yang tidak mau masuk surga. Inilah banyak manusia anggapannya, oh saya sudah umroh, sudah ibadah haji, sudah jelas masuk surga. Belum tentu. Belum tentu, karena ada umat Islam yang dibolak-balikkan nanti di neraka seperti kita semua. Islam beribadah baik, tapi mukanya dibolak-balikkan di neraka. Itu ada nanti. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ada orang berkata nanti, ya Allah, andai kata saya dulu ya Allah di dunia, saya taat kepada aturanmu ya Allah, dan taat kepada aturan Rasulullah Muhammad SAW, enggak sampai engkau siksa kayak begini ya Rasul, ya Allah. Itulah sambat orang Islam nanti, orang mukmin disiksa oleh Allah. Kenapa hanya mukanya, bukan seluruh badan? Mungkin itu adalah supaya kita punya meripat, punya telinga, agar kita gunakan yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa qalu rabbana ata'na sayyidana wa kubarana fa'dalluna as-sabil. Ya Allah, saya sudah ibadah ya Allah. Sudah umrah dan haji setiap tahun umrah ya Allah. Tapi kenapa? Saya sudah mengikuti ibadah, mengikuti pemimpin kami, mengikuti ustadz kami ya Allah. Tapi ternyata yang diperintahkan pada kami itu adalah semua menyesatkan semua ya Allah. Hanya dia menyesal di kemudian hari. Maka untuk itu kita jangan sampai menyesal di kemudian hari, sehingga kita nanti akan kecewa, tidak mendapat apa-apa. Aqulu qouli hadza wastaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jamaah yang dirahmati Allah sementara malah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan selama kita beribadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu malah kita mohon kepada Allah, Allahumma shalli alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiba
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal anbiya wa mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.